materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa sallallahu wala. Allahumma salli wa sallim ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in wa sallama taslima. Allah Ta'ala wa billahi ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullu bismi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم. Ikhwani yang rahmat Allah Taala, saya ingin menyampaikan makalah ini dari guru saya. Saya tidak bikin sendiri ini. Mudah-mudahan sebagiannya sesuai dengan harapan. Kalau tidak nanti menyesuaikan saja ya. Saya screen ini ya. Bagaimana share screen-nya? Iya, oke. Ya, pakai Nah, ini dia. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan Ustadz. Kunci menggapai keluarga. Nah, dan saya atur layarnya ini kalau nggak. Ya, jadi kunci menggapai keluarga. Nampak di layar ya? Nampak Ustadz. Baik. Ya. Jadi ini ditulis disiapkan oleh Guru Kiai Haji Muhammad Sidi Al-Jawi, jadi saya menyampaikannya. Baik ya, jadi salah satu hikmah disyariatkannya pernikahan itu adalah terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesarannya adalah Allah itu menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri, bukan dari jenis yang lain. Ngeri kalau dari jenis yang lain. Terus untuk apa? Ya kan, litas gunung wilayah, agar kamu itu merasa sukun ya, tentram, merasa nyaman, merasa aman. Bahwa ja'ala bainakum mawaddah, dan dia Allah menjadikan di antara kamu itu mawaddah ya, rasa kasih, warahmah dan rasa sayang. Nah, inilah bagian dari adalah ayatil liqaumi yatafakkarun ya. Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau suara kurang optimal, kasih tahu ya. Headset saya Iya kurang Ustadz. namanya. Baik, jadi dari ayat ini bisa dipahami bahwa pernikahan itu adalah kondisi berpasang-pasangan suami istri yang disyariatkan oleh Allah. Di itulah kondisi. Jadi kalau menikah tapi tidak berpasangan, itu tidak normal ya. Termasuk juga apa ya, LDR ya. Itu tidak normal. Jadi misalnya pernikahan yang jauh, nah itu sebenarnya nggak normal. Seharusnya itu selalu berdekatan. Gitu ya. Nah, seperti apa kondisi yang dimaksud hikmahnya? Hikmahnya adalah pertama terbentuknya kondisi sakinah. Sakinah itu dari kata sukun, dari kata diam. Ya. Dari kata itu dipahami bahwa sakinah itu adalah perasaan cenderung tenteram, perasaan aman, perasaan nyaman, perasaan ingin selalu bersama, perasaan selalu ingin dekat. Nah, itulah namanya sakinah.
Jadi bukan perasaan yang saling ingin menjauh atau menghindar. Nah itu yang dimaksud oleh Allah, litaskunu ilaiha, agar kamu itu cenderung merasa cenderung untuk selalu bersama dan merasa tentram. Nah, itu sukun. Ya. Nah, kemudian yang kedua terbentuknya mawaddah atau cinta dan rahmah, rasa sayang di antara suami istri. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, itu menjadikan kamu suami istri itu ada cinta kasih, ya, ada rasa cinta dan kasih sayang, ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya agar suami istri itu yang sudah menikah itu bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Maka di sini diperlukan ilmu mengenai kunci-kunci untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ya. Nah, di antara itu adalah ya menegakkan hak dan kewajiban suami istri sesuai syariat Islam. Inilah kata kunci. Di kata kunci meraih bahagia itu adalah menegakkan hak dan kewajiban suami istri menurut syariat. Ada hak dan kewajiban, tapi kalau tidak menurut syariat, insya Allah itu nggak akan bisa. Inilah yang di barat, ya, keluarga yang seperti itu menjadi keluarga yang rusak, ya. Karena mereka mendasarkan hak dan kewajiban itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Itu ya. Jadi ini betapa sangat penting menjadikan syariat Islam itu sebagai cuan. Nah, kita bersyukur kepada Allah karena kita mengenal Islam, kemudian kita berada dalam Islam. Nah, ini adalah satu nikmat yang jangan sampai hilang. Ya. Betapa ruginya kalau nikmat ini hilang, karena ini adalah kunci dari segala macam hal, ya. Termasuk atau terutama adalah kunci dalam membangun kebahagiaan rumah tangga. Ya. Jadi ini menurut saya kata kuncinya, ya. Adalah menegakkan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan syariat Islam. Mungkin kalau tema yang yang lain sudah dibahas, nah ini mungkin nanti melengkapi, ya. Oleh karenanya suami wajib tahu apa hak istri atas suami, istri juga wajib tahu apa hak suami atas istrinya, sehingga bisa ditegakkan hak-hak tersebut, ya. Nah, dalam hal hak dan kewajiban ini sudah dibahas oleh para fuqaha, oleh para ulama tentang kunci keluarga sakinah. Dalam kitab-kitab fikih, wabil khusus tentang munakahat pernikahan, ini banyak dibahas, ya, mengenai berbagai hak dan kewajiban suami istri. Nah, tentunya pemahaman dan praktek mengenai hak dan kewajiban itulah yang nanti akan menjadi kunci untuk bisa terwujudnya samarah, ya, sakinah mawaddah warahmah, ya. Nah, di dalam ayat yang tadi sudah kita kutip, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan pasangan untukmu itu dari jenismu sendiri. Mungkin ada cerita, ya, orang yang menikah tapi pasangannya bukan manusia. Itu tentu tidak akan ada kebahagiaan. Ya, serem sih ceritanya, ya. Tapi ya, katanya begitu. Ada kejadian sehingga istrinya harus diruqyah sehingga gangguan terhadap istrinya itu bisa dihilangkan. Itu dia hidup dalam keseharian, tapi ketika dengan berpasangan dia tidak dengan pasangannya, tapi dengan makhluk halus. Jangan sampai terjadi. Nah, jadi memang ini Allah sudah tegaskan, min anfusikum azwaja, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari jenis pasangan kalian, ya. Nah, untuk apa ini? Yaitu agar kamu itu merasa cenderung dan tentram kepadanya. Nah, inilah namanya sakinah. Kemudian ada mawaddah, ya,
rasa kasih, rasa cinta. Dan ada rahmah, kasih sayang. Yang pada yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Yang dimaksud sakinah itu adalah tentram. Tentram itu dari tentram itu tumakninah, itmi'nan gitu. Kita sholat itu salah satu kewajiban dalam sholat itu harus adanya tumakninah, harus ada ketenangan, tenang. Nah, maka kalau berkeluarga tapi tidak ada ketenangan, itu pasti keluarganya tidak akan bahagia. Ya. Sholat tidak tenang, itu sholatnya nggak akan memberikan pengaruh. Nah, maka yang dimaksud as-sukun wa al-itmi'nan. Sukun sakinah itu artinya tumakninah atau tenteram. Ya. Nah, ini yang yaitu suami merasa tentram kepada istrinya, istri merasa tentram kepada suaminya. Gitu ya. Nah, masing-masing ini mempunyai kecenderungan kepada pasangannya, tidak lari menjauh menghindar dari pasangannya, dan persahabatan ya, itu merupakan persahabatan yang menyenangkan. Jadi memang hubungan suami istri itu hatta takunu hadhihi suhbah baina zaujain. Ya, suhbata huna ya, suhbata wa tu'minah. Ya, baina syar'u ma itu lizauj. Ya. Jadi tenteram tu'minah itu antar masing-masing ya. Dan agar persahabatan suami istri ini merupakan persahabatan yang menyenangkan dan menenteramkan, maka syariat menjelaskan apa saja yang menjadi hak istri atas suami, hak suami atas istri. Nah, mungkin ini sebagian sudah dibahas, tapi saya ingin ulang ya. Jadi hak dan kewajiban suami istri itu ya ada dua. Pertama, hak istri atas suami, yang kedua hak suami atas istri. Jadi hak istri atas suami, yang kedua hak suami atas istri. Nah, apa saja ya hak suami ya, dan hak istri? Nah, ini akan kita bahas. Jadi hak istri atas suami itu ya ada dua. Ya. Pertama ya hak istri atas suami. Hak istri ya atas hak ini ya. Pertama ya hak harta, hukukul maliyah. Yang kedua hak yang non harta, hukuk khairu maliyah. Nah, hak harta ini, al-hukukul maliyah ini ada dua juga. Yang pertama adalah mahar, yang kedua adalah nafkah. Nah, jadi istri itu punya hak atas suaminya atau dari suaminya dalam hal harta, dalam hal non harta. Dalam hal harta, pertama adalah mahar. Nah, oleh karenanya salah satu syarat nikah itu mahar. Artinya sang suami memberikan kepada istrinya mahar. Nah, yang kedua nafkah, ya, yaitu suami wajib memberikan kepada istrinya nafkah. Artinya istri punya hak dari suami itu berupa nafkah. Jadi ini saling silang ya. Hak bagi suami wajib bagi istri, hak bagi istri wajib bagi suami. Oke. Nah, adapun hak yang tidak berupa harta atau non harta, ini ada tiga ya. Yang pertama adalah mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi istri itu mendapatkan perlakuan yang adil. Jika suami mempunyai istri lebih dari satu. Adil ya, adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal, adil dalam perkiraan. Ya. Yang kedua, ya, hak mendapat perlakuan atau pergaulan yang baik. Nah, inilah namanya muasyarah bil ma'ruf. Ya. Nah, muasyarah bil ma'ruf itu perlakuan yang baik, ya. Perhatian, ya, kemudian kasih sayang, ya, kemudian meringankan beban dan seterusnya. Jadi tadi ada hak-hak
harta, ada hak non harta. Hak non harta adalah perlakuan yang adil, kemudian pergaulan yang baik, masyarakat ma'ruf. Nah, ketiga, ya, hak untuk tidak mendapatkan bahaya dari suami. Jadi istri itu tidak boleh mendapatkan bahaya dari suami. Yang sekarang ini kan sangat marak ya, KDRT. Nah itu kan satu bentuk ketidak sinkronan hidup ya dalam sistem yang rusak ya. Oke. Nah, hak berupa harta saya kira tadi sudah jelas ya. Hak pertama adalah mahar. Mahar ini adalah benda. Mahar itu benda, ya. Al-ain, sesuatu atau jasa, manfaat. Jadi mahar itu berupa barang atau jasa ya. Nah, bisa berupa benda, bisa berupa manfaat jasa yang diperoleh istri karena akad nikah. Ya, atau karena terjadinya dukhul atau hubungan badan yang sifatnya wajib atas suami. Nah, ini yang disebutkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 ya. Wa'atu nisa'a shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Nihlah ya. Nah, menurut jumhur fuqaha ya, mahar ini bukan syarat, bukan rukun dari akad, melainkan akibat hukum dari adanya nikah. Jadi ya, menurut penjelasan para fuqaha, jika dalam akad itu tidak disebutkan mahar, tetap sah. Gitu. Ini berdasarkan ayat, la junaha alaikum in talaqtum nisaa malam tamassuhunna au takridulahunna faridah. Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan istri kamu yang belum kamu sentuh, belum kamu campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Jadi di dalam pembahasan mahar ini ya, ini adalah konsekuensi hukum dari sebuah pernikahan. Ya. Jika dalam akad nikah itu suami tidak menyebutkan maharnya, maka wajib atas suami itu mahar misli. Mahar misli itu mahar yang semisal dengan wanita yang kedudukannya sama dengan istri tersebut di tengah masyarakat. Nah, ini mahar ya. Jadi mahar itu konsekuensi dari sebuah pernikahan. Ya. Oke. Nah, yang kedua adalah nafkah. Nafkah ini berupa ya sandang, pangan, dan papan. Kalau istilah kita ya. Jadi nafkah itu sandang, kiswah itu pakaiannya. Kemudian pangan, to'am. Kemudian papan itu sukna, tempat tinggal. Nah, para ulama sepakat bahwa nafkah ini wajib ya, atas suami bagi istrinya, dengan syarat istrinya bersedia atau tamkin untuk digauli suaminya dan tidak nuzus, tidak membangkang. Jadi istri itu tidak boleh nusyuz ya, tidak boleh membangkang kepada suami dalam urusan yang terkait suami istri. Nah, dalil wajibnya nafkah ini berupa sandang, pangan, dan papan ini disebutkan Allah dalam Al-Baqarah 233 ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala maulidillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Wajib ya, bagi seorang maulud, seorang ayah itu menanggung nafkah dan pakaian mereka, istri dan anak-anaknya bil ma'ruf ya, dengan kadar yang patut, dengan kadar yang baik ya. Ini Al-Baqarah 233. Kadar yang ma'ruf itu adalah kadar nafkah yang mencukupi menurut standar masyarakat untuk wanita yang semisal. Jadi kadar yang mencukupi menurut standar masyarakat ya, dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal tadi. Nah, ini berkaitan dengan nafkah ya. Nah, kemudian wajibnya nafkah ini berupa tempat tinggal. Ini dijelaskan Allah dalam Tolak ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkan
istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Nah, itu berupa nafkah ya. Nah, ada hak-hak yang tidak berupa benda, tidak berupa harta. Ini al-hukuk ghairu maliyah ya. Ya, ini yaitu apa haknya itu? Pertama ya, mendapat perlakuan adil. Nah, jika suaminya punya istri lebih dari satu, maka dia wajib adil, yaitu adil dalam satu nafkah, sandang pangan papan. Artinya istri itu mendapatkan sandang pangan dan papan, mendapatkan pakaian, makan dan tempat tinggal. Tempat tinggal ya itu tadi tergantung pada kondisi ya. Tidak harus memiliki sendiri, tapi mempunyai tempat tinggal. Cuma kalau sandang dan pangan ya harus sendiri ya, nggak bisa sewa ya. Nah, yang kedua, hukuk ghairul maliyah itu adalah mabit atau bermalam bagi suami yang punya istri lebih dari satu. Ya. Nah, keadilan bagi para istri menjadi kewajiban suami yang berpoligami sesuai dengan An-Nisa ayat 3 tadi. Nah, maka di sini perlu dipahami ya dengan benar ya, keadilan ini menurut apa, itu seperti apa. Ya, karena ada pendapat keliru dari kaum liberal ya, bahwa keadilan dalam poligami itu mustahil, sehingga poligami itu tidak dibolehkan menurut orang liberal. Nah, padahal kan menurut Allah itu tidak demikian ya. Di dalam An-Nisa 129 ya, ini Allah menjelaskan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kamu tidak dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat. Ini tentunya maksudnya itu bukan hal bahwa keadilan itu tidak bisa diwujudkan. Di sini wajib dipahami bahwa keadilan yang diwajibkan dalam poligami atas suami yang punya istri lebih dari satu itu adalah keadilan yang dimampui, yaitu adil dalam nafkah dan adil dalam bermalam, yang mempergilirkan bermalam di rumah istri-istrinya. Nah, gitu. Nah, di antara istri-istri itu tidak wajib adil dalam hal yang tidak dimampui, misalnya dalam rasa cinta dan hasrat seksual. Jadi kalau dalam hal yang tidak bisa diukur, itu memang tidak wajib adil. Tapi dalam hal yang bisa diukur, yaitu nafkah dan mabit bermalam, itu bisa. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi adil itu adil dalam nafkah dan bermalam, bukan dalam mahabbah wal jima, dalam rasa cinta dan seksual. Nah, ini penjelasan ini teman-teman berdasarkan apa yang dijelaskan oleh sahabat Nabi Imam Ibnu Abbas. Nanti teman-teman bisa baca di buku judulnya Nizamul Ijtima' fil Islam ya, halaman 135. Jadi itu yang dimaksud adil-adil itu dalam hal nafkah dan bermalam. Dalam hal rasa, nah ini tentu tidak bisa karena memang itu adalah perasaan. Nah, tapi tentunya seorang suami tidak boleh menampakkan ketidakadilannya atau menampakkan ketidakadilannya itu dengan istri-istrinya yang lain. Itu tentu tidak boleh. Jadi tetap ini mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah di mata istri-istri beliau ya, beliau adalah adil ya. Adil dalam nafkah, adil dalam bermalam, adil dalam arti rasa cintanya tentu memang ada perbedaan, tetapi beliau tidak menampakkan pertentangan ya. Oke, yang kedua ya, hak mendapat perlakuan atau pergaulan yang baik, muasyarah bil ma'ruf ya. Nah, suami wajib bersikap baik dalam kata-kata. Ya. Makanya salah satu kunci suami istri itu adalah hubungan persahabatan. Namanya sahabat itu, yaitu tentu kata-katanya itu baik, lemah lembut ya. Karena suami wajib bersikap baik dalam kata-kata dan perbuatan kepada istri. Berkata lemah lembut, bersikap ramah kepada istri. Nah, ini yang disebutkan
disebutkan Allah dalam hadis yang wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulan mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang patut itu, yaitu kata-kata yang lemah lembut dan ramah. Yang ketiga, ya, haknya itu, hak istri itu adalah tidak mendapatkan bahaya dari suami. Sekarang kan tinggi sekali ya angka perceraian ya, lebih dari 300% ya. Itu diantaranya adalah suami itu malah mendatangkan bahaya bagi istri, kasar ya, mudah marah dan nah itu tidak boleh seperti itu. Suami tidak boleh melakukan hal yang menimbulkan bahaya bagi istrinya, memukul ya, nempeleng wajah istri dan seterusnya itu tidak. Ya. Rasulullah berpesan la dororo wala diroro. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi dirinya dan juga tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain. Doror wala diror. Oke, itu hak istri atas suami. Nah, sekarang bagaimana hak suami atas istri ya? Nah, hak suami atas istri itu satu ya, hak untuk ditaati oleh istrinya. Jadi suami itu punya hak untuk ditaati. Jadi suami punya hak untuk ditaati oleh istrinya, istri wajib taat. Nah, gitu ya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan taslim atau penyerahan diri dari istrinya untuk digauli. Nah, ini kalau nikahnya sudah sah ya. Kalau nikah belum sah belum boleh. Jadi yang kedua ini adalah hak mendapatkan pelayanan atau digauli. Gitu. Nah, yang ketiga ya, suami itu punya hak melarang istrinya keluar rumah. Ya. Jadi suami itu punya hak untuk melarang istrinya keluar rumah. Jadi istri keluar rumah atas izin suami. Gitu. Nah, nanti dalam hal apa yang boleh dan tidak boleh, itu nanti kita akan diskusikan ya. Yang keempat, ya, hak untuk mendidik diri istri jika istrinya itu nuzus atau tidak taat. Tidak taat dalam urusan suami istri ya. Jadi hak suami itu dia punya hak untuk mendidik, untuk takdib ya. Nah, kemudian yang kelima, ya hak untuk mendapatkan khidmat pelayanan dari istri, misalnya menyiapkan makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan suami. Ini sekarang lagi ramai diskusinya ya. Ya ada yang berpendapat bahwa suami harus memasak, menyediakan makanan, mencuci dan seterusnya. Nah, ini adalah pembahasan tentang haknya suami mendapatkan khidmat dari istrinya, ya, pelayanan dari istri. Nah, kemudian ya yang keenam, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari istrinya, muasyarah bil ma'ruf. Ya. Nah, seperti apa? Ya, ini kita urai ya. Yang pertama itu hak untuk ditaati oleh istri. Istri itu wajib hukumnya taat pada suami dalam batas yang dibolehkan syariat. Jadi kalau ada ketaatan yang di luar syariat itu tidak boleh ya. Sesuai dengan kemampuan. Ini yang disebutkan Allah dalam An-Nisa 34. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Laki-laki atau suami itu adalah qawwam, pemimpin bagi para perempuan, bagi para istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Ya, dan karena laki-laki itu telah memberikan nafkah dari hartanya. Nah, ya. Bima anfaku min amwalihi. Itu diantaranya, salah satunya adalah konsekuensi dari nafkah. Ya. Nah, istri tentu tidak boleh menaati suami jika diajak maksiat, melanggar syariat, misalnya melakukan keharaman, meninggalkan kewajiban. Misalnya suami minta persetujuan istrinya untuk pinjam uang di bank, gitu ya. Suami minta istrinya untuk melepas kerudung, suami minta istrinya untuk membantu korupsi, nah itu tidak boleh. Ya, ini dipesankan oleh Nabi di dalam hadis Imam Bukhari, la ta'ata li makhlukin fi maksiati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manusia dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada al-khaliq.
Nah, tentunya ketaatan istri juga dalam batas kesanggupan istri. Karena tidak boleh istri itu diberi beban kecuali sesuai kesanggupannya. Nah, ini yang dijelaskan Allah dalam Al-Baqarah 286 ya. La tukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian hak untuk mendapatkan penyerahan diri taslim dari istrinya untuk digauli jika sudah terjadi akad nikah. Ini pesan Rasulullah ya. Jika suami mengajak istri ke tempat tidur, tapi istrinya tidak mau, sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah kepada istrinya, maka malaikat pun melaknat istrinya sampai subuh. Alhamdulillah ya. Jadi ini adalah hak dari eh, istrinya untuk diketahui. Ya, oke. Nah kemudian yang ketiga ya hak melarang istri keluar rumah kecuali atas izin. Jadi keluarnya rumahnya istri itu atas izin suami. Ya, nah ini mungkin hal yang aneh atau dianggap tidak modern ya di kondisi masyarakat hari ini. Ya tapi itulah syariat Islam. Ya. Nah, ini kisah yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qudamah ya di dalam kitab Al-Mughni. Jadi ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan dan telah melarang istrinya untuk keluar rumah. Ayahnya sakit lalu meninggal, lalu dia izin kepada Nabi untuk melayat jenazahnya. Nabi mengatakan, janganlah kamu melanggar perintah suamimu. Nah, setelah itu Allah memberitahu kepada Nabi, sesungguhnya ya, aku telah mengampuni wanita itu karena ketaatannya kepada suaminya. Nah itu. Jadi subhanallah, istri yang taat pada suami, padahal itu untuk menengok ayahnya sendiri yang wafat, tapi dia tidak berangkat karena dia taat pada suami, maka Allah mengampuni ya, dosa bapaknya tadi. Allah mengampuni dosanya. Masya Allah ya. Itu ketaatan yang melahirkan keberkahan. Nah yang keempat ya, hak untuk mendidik atau takdib jika istrinya itu tidak taat dalam urusan suami istri. Ini dijelaskan dalam An-Nisa 3435 ya. Perempuan yang kamu khawatirkan nususnya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, maksudnya bisa ranjang. Kalau perlu pukul. Tapi pukul ini takdib, pukul yang mendidik, ya, bukan pukul yang membahayakan. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar, dan jika kamu khawatir terjadi sengketa antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai hakam dari keluarga laki-laki dan juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan kebaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguhnya Allah Maha teliti lagi Maha mengenal. An-Nisa 3435. Ya, di Inna Allah kana aliman khabira. Sebenarnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengenal. Yang kelima, ya hak untuk mendapatkan layanan khidmat dari suami dalam urusan rumah tangga, misalnya ya layanan menyiapkan makanan, pakaian dan berbagai kebutuhan. Ini berdasarkan hadis. Ya, jadi memang di Al-Baqarah yang di awal tadi itu kewajiban suami itu menyediakan nafkah ya. Nafkah itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, terus bagaimana prakteknya? Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Ya. Qala Rasulullah SAW ala ibnatihi Fatimah bihidmatil bait. Rasulullah memutuskan untuk anak perempuannya yaitu Fatimah bahwa Fatimah itu wajib memberikan layanan khidmat untuk urusan di dalam rumah. Ya, bihidmatil bait. Wa ala Ali makana khorijal bait. Adapun Ali, suaminya, Ali bin Abi Thalib maksudnya ya, berkewajiban untuk urusan di luar rumah, mencari nafkah dan seterusnya. Nah ini merupakan jawaban dari apa yang sekarang lagi rame ya. Ini suami wajib masak apa gimana. Nah ini Nabi mengkhususkan, mentahsis ya. Bagaimana pembagian peran itu, yaitu dalam urusan rumah, ya makanan, pakaian, segala macam, maka itu urusannya istri. Ya, sedangkan urusan di luar rumah itu urusan suami. Urusan rumah itu mencari nafkah dan segala macamnya.
ini yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada anak beliau Fatimah dan juga kepada mantu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Hadis riwayat Ibnu Saibah ya. Ya, teman-teman bisa baca di kitab Muqaddimah Dustur tentang penjelasannya. Nah, kemudian yang keenam ya, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari istri masalah bil ma'ruf. Ya, jadi istri wajib hukumnya ya untuk berlaku adil, berlaku baik kepada suami. Sebagaimana suami juga wajib berlaku baik, berlaku adil kepada istrinya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf ya. Dan mereka ya, punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu seimbang dengan cara yang patut, yang layak, yang ma'ruf ya. Al-Baqarah 228. Nah, saya kira ini ya penjelasannya tentang peran ya, bagi peran yang mudah-mudahan dengan memerankan hal yang demikian insya Allah kita akan bisa mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, saya kira itu ya, kalau ada yang mau didiskusikan monggo. Oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Mahmud yang sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi amal jariah untuk Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya diserahkan kepada teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, bisa raise hand langsung atau ketik di kolom komentar perihal tema kita pada pagi hari ini. Boleh teman-teman yang mau Kalau tidak, bertanya, silakan. kalau tidak ada alhamdulillah ya. Insya Allah sudah jelas. Ada di kolom chat. Insan izin bacain dulu Ustaz ya. Siap. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Ya. Yang pertama, mahar yang sebenarnya itu seperti apa ya Ustaz? Apakah Oke. boleh memberi mahar bacaan ayat Quran? Terus yang kedua, Ustadz, apakah istri wajib dinafkahi oleh suaminya seperti apa yang diberikan oleh orang tuanya pada saat dia belum menikah? Oke. Ustadz. Langsung ya. Jadi mahar itu benda. Jadi sesuatu memang. Nah, kalau di dulu ya di orang Arab itu ya emas, unta, kuda, kambing gitu ya, apa gitu ya, rumah gitu. Nah, jadi benda, sesuatu yang ada nilai benda gitu. Atau yang kedua, mahar itu berupa jasa pengajaran. Nah, maka ada sahabat yang mengajarkan Quran. Jadi bukan membaca, mengajarkan gitu ya. Mengajarkan. Nah, artinya mengajarkan itu orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, gitu. Ya. Gitu. Adapun misalnya membaca. Nah, itu apa simbolisasi, tapi harus ada sesuatu yaitu dia mengajarkan. Ya. Nah, itu yang dicontohkan oleh sahabat. Jadi sahabat Nabi itu dia mengajarkan Quran kepada istrinya. Ya dulu karena memang eh, apa ya, para sahabat itu kan mualaf ya, baru masuk Islam. Jadi mahar itu benda atau jasa. Ya, nah benda itu berharga. Maka yang paling utama itu emas, kan paling paling berharga ya. Itu boleh nggak rekening? Boleh asal ada isinya ya. Rekening kosong jangan ya, kasihan. Jadi ada bendanya. Kalau sekarang emas itu ya uang gitu ya. Ya emas juga boleh. Atau yang lebih mahal ya pesawat kali ya, pesawat jet. Oke. Nah, itu jadi mahar itu benda. Gitu. Nah, bagaimana dengan jasa? Boleh. Yang dicontohkan para sahabat itu mengajarkan. Nah, ya, mengajarkan. Nah, gimana nih kalau membacakan saja? Ya boleh, tapi tidak afdol. Afdol itu sesuatu yang manfaatnya bisa diambil. Manfaat diambil. Kalau barang tadi ada manfaatnya. Kalau yang bukan barang yaitu jasa,
Ada manfaatnya, yaitu dia dari tidak bisa membaca Quran jadi bisa. Gitu. Dia dari tidak ngerti jadi ngerti. Nah, itu namanya maharnya. Nah, terus apakah wajib ya istri itu dinafkahi oleh suaminya seperti yang diberikan oleh orang tuanya pada saat dia belum menikah? Tidak, tidak wajib. Makanya itu tadi dikembalikan kepada kemampuan suaminya, gitu. Ya, jadi tidak wajib sama. Gitu. Ya, karena kan tentu kan kondisi rezeki berbeda-beda, kondisi keluarga berbeda-beda. Nah, itu tidak bisa, jadi tidak wajib. Jadi patokannya bukanlah berapa jumlah dan besar yang diberikan oleh orang tuanya ketika dia masih gadis. Nah, tentunya nafkah terbaik adalah kewajiban suami. Baik wajib dari segi jumlah, wajib baik dari segi jumlah, baik dari segi cara pemberian. Gitu. Nah, tapi ini tidak bisa diukur dengan jumlah karena kondisi-kondisi masing-masing berbeda. Ya, gitu. Ya, jadi ukurannya bukan berapa jumlah. Ya. Nah, tentunya ini memang tadi harus berangkat dari niat menikah itu untuk apa. Ya. Nah, kalau niat menikah itu untuk mencari materi, seperti yang kita lihat di peradaban Barat, peradaban Amerika, Eropa, Cina, Korea, Jepang, insya Allah ya pernikahannya nggak akan langgeng. Dijamin itu. Nah, tapi kalau berangkat dari ketaatan kepada Allah, ingin melanjutkan keturunan, ingin saling meringankan beban, ingin saling memudahkan menggapai ridho Allah, maka persoalan-persoalan materi itu akan berada di bawah pertimbangan-pertimbangan syariat. Itu, ya. Di ukurannya bukan sesuatu yang material sifatnya, gitu ya. Jadi itu ya tidak wajib, ukurannya sama ya. Oke. Ini saya langsung jawab ya yang pertanyaan lanjut ya. Boleh Ustadz. Nah, mahar berupa masjid bagaimana? Ya, boleh saja, tapi mahar itu untuk istrinya. Jadi masjid itu diberikan untuk istrinya. Gitu. Ya, jadi ini ya boleh tapi kurang tepat. Mahar itu diberikan kepada istri. Ya. Tapi boleh atau tidak? Misalnya istrinya minta mahar kayak gitu, bikinkan. Aku minta mahar bikinkan masjid, boleh. Tapi kan nanti setelah diberikan itu mau dikemanakan masjid itu? Itu kan diberikan ke orang lain. Kan nggak mungkin dipakai sendiri gitu. Jadi mahar itu memang sesuatu yang sifatnya untuk pribadi si istri. Nah, adapun nanti setelah dia dimiliki, ya apa terserah istrinya mau diberikan ke orang lain atau apa itu terserah. Jadi memang mahar itu pemberian dari suami untuk istri, bukan pemberian dari suami untuk orang lain. Kalau bikin masjid kan untuk orang lain. Ya, ini tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Nah, jadi memang sesuatu yang bisa dimiliki oleh istri. Nah, setelah harta itu dimiliki oleh istrinya, ya terserah mau diberikan ke orang lain atau apa silahkan. Tapi mahar itu adalah pemberian dari suami kepada istri. Ya, oke. Ya, kalau kalau ada yang seperti itu memang mesti diserahkan dulu kepada istrinya. Itu ya. Nah, nanti setelah jadi milik istrinya, nah, bolehlah itu menjadi apa ya diwakafkan, diberikan ya, dihadiahkan boleh ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ya. Berkaitan dengan istri yang harus berkhidmat kepada suami. Lalu bagaimana jika istri itu tidak bisa berkhidmat dengan suami karena dia bekerja sehingga tidak bisa berkhidmat? Hasil segala pekerjaan itu dikerjakan oleh ART. Ya kan? Nah, lalu bagaimana jika ada suami yang menganggap istrinya ini ibarat pekerja rumah tangga, semua pekerjaan harus dikerjakan oleh istri. Nah, ini dua-duanya tidak tepat. Itu tidak tepat. Bagaimanapun, sesibuk apapun pekerjaan istri, bekerja di luar rumah sebagai karyawan, ASN atau apa, istri itu wajib ya khidmat. Jadi kalaupun ada ART itu sifatnya membantu gitu, membantu. Jadi ini tetap para istri itu harus berkhidmat ya. Nah, ini kan persoalan teknis nih tinggal ngatur. Jadi
Oh, misalnya istri memberikan daftar nih, kamu belanja nih kepada ART-nya ya. Nah ini kita pagi ini masaknya gini gini gini. Nah di bagian akhir finishing touch-nya, sentuhan akhirnya istri menyiapkan menghidangkan. Nah gitu, istri menemani makan gitu ya. Nah ini jadi fungsi ART itu membantu bukan fungsi pokok. Nah ini yang sekarang itu jadi rusak rumah tangga karena segala macam dikerjakan oleh ART, bahkan menghidangkan, bahkan ART-nya ikut mendampingi, nah rusak jadinya. Ini kan kejadian banyak ini, entah di dunia artis, entah di film, di dunia nyata juga begitu ya. Jadi tetap hikmat itu harus diberikan oleh istri. Ya. Nah, adapun tadi fungsi segala macam karena kesibukan itu adalah fungsi membantu. Ya, ART itu sifatnya membantu. Ya, seperti. Nah, terus bagaimana kalau misalnya suaminya rela dengan istrinya tidak berkhidmat? Nah, ini kerelaan yang salah tempat. Kerelaan yang salah tempat. Tetap istri itu nggak akan dapat pahala dia. Ya, maka tetap sesibuk apapun dia harus tetap melayani, ya, berkhidmat. Oke ya. Nah, terus tadi gimana nih? Ada suami yang menganggap istrinya sebagai pekerja rumah tangga. Ini salah juga. Ya. Istri itu bukan pekerja rumah tangga. Ini pikiran-pikiran barat ini. Ini. Atau mungkin juga pikiran adat ya. Adat kan juga begitu ya. Entah di Jawa, entah di Sumatera kan istri itu apa istilahnya ya. Tepatnya nggak sebetulnya garwa ampil, bukan ya. Jadi menurut sebagian masyarakat, istri itu ya dapur sumur kasur gitu ya, ngerjain yang kayak gitu. Yang statusnya itu kayak 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 apa tadi kayak asisten rumah tangga begitu, kayak pekerja rumah tangga. Ini tidak tepat juga karena ini seorang istri melakukan bukan posisi sebagai pekerja, tapi ini sebagai bagian dari satu tubuh, bagian dari persahabatan, bagian dari kewajiban, bagian dari hak. Nah, jadi ini dikerjakannya bukan dengan hitung-hitungan material gitu ya. Nah, makanya di satu bab yang nanti teman-teman bisa baca, ini ada bukunya bagus. Oh, nggak kelihatan. Nah, judulnya itu penjelasan kitab sistem pergaulan dalam Islam. Ini bagus. Nah, di sini ada hal yang tadi kita bahas. Nah, itu harus diposisikan. Hubungan suami istri itu hubungan persahabatan. Masing-masing ada hak dan kewajiban yang harus seimbang. Dan tidak boleh dipandang istri itu adalah karyawan pekerja kita. Nggak boleh. Begitu juga istri tidak boleh memandang suaminya sebagai atasan. Tidak boleh. Tapi ini adalah persahabatan. Nah, jadi saling meringankan. Kan enak kalau kerjanya itu saling saling mengisi ya, saling meringankan beban. Bukan tekanan di satu pihak dan paksaan dari pihak lain. Jadi ini menurut saya tidak tepat ya. Jadi tidak boleh menganggap istri itu sebagai pekerja rumah tangga. Nah makanya Rasulullah SAW itu memberikan contoh. Suatu saat Rasulullah eh, apa, mengerjakan pekerjaan istri, bantu masak, bantu beres-beres di rumah, gitu ya. Pada istri-istri beliau itu Rasulullah membantu, meringankan beban. Walaupun tadi tentu bukan bukan Rasul tidak terus-menerus masak gitu ya. Gitu. Makanya pesanan Rasulullah kepada Fatimah, Fatimah kamu urusan dalam rumah, suamimu Ali urusan luar rumah. Nah ini kan berjalan ya kehidupan itu dengan indah. Gitu. Jadi itu agak berbeda dengan kondisi di adat-adat kita, entah di Jawa, Sumatera, Sunda, di mana. Khususnya sih kalau saya amati misalnya kayak di Sumatera gitu ya. Itu istri adalah ya mirip-mirip pekerja gitu. Nah itu tidak boleh. Jadi masing-masing ada porsinya, masing-masing saling meringankan, masing-masing saling membantu. Ya, oke. Kita lanjut ya di pertanyaan lanjut ya. Boleh Ustaz. Oke. Apakah berarti pekerjaan rumah tangga itu tugas istri sepenuhnya atau bagaimana? Ya, ya itu tadi sudah kita bahas ya. Jadi urusan rumah tangga itu memang adalah urusan istri. Tapi bukan berarti suami lepas tangan. Gitu, ya. Jadi suami itu mengkondisikan sistemnya.
ya kan? Misalnya ya makanan, ya bahan-bahannya siap, gitu kan? Nah, tinggal perkara siapa yang belanja. Ini persoalan teknis gitu. Mungkin ada yang harus di suami yang beli-beli gitu, ada istri yang harus beli-beli. Jadi ini eh, bukan kayak tugas kantor gitu ya. Ya, inilah kehidupan suami istri itu sebenarnya kehidupan sistemik ya. Jadi ada kewajiban dari suami hak istri, ada kewajiban istri hak suami. Nah, termasuk juga dalam pekerjaan rumah tangga, ini adalah pembagiannya, pembagian tugasnya ini harus seimbang. Ya. Peran suami ada di situ, peran istri juga ada di situ. Gitu. Nah, ini mungkin ada budaya yang agak bagus ya kalau di Arab ya. Di Arab itu bagian belanja itu suami. Ya, belanja beras apa gitu ya. Nah, istri itu memasaknya. Gitu ya. Jadi memang urusan mendatangkan bahan-bahan itu dari luar ke dalam rumah itu urusannya suami. Mungkin kalau kita agak jarang, agak aneh ya. Suami belanja gitu ya. Belanja sayur atau apa ikan gitu. Nah, tapi kalau di sana ya di Arab ya, di Arab itu biasa mereka suami-suami belanja gitu kan. Nah, lalu diolah oleh istrinya. Jadi ini kerjasama, kerjasama. Jadi eh, saya membahasakannya pekerjaan rumah tangga itu adalah kerjasama. Walaupun itu pokok inti kalau yang di dalam itu adalah istri, tapi kan tidak mungkin melakukan sesuatu kalau barangnya tidak ada. Ini tinggal kerjasama. Ini bagaimana dengan pernyataan tugas rumah tangga itu tugas suami? Ini juga tidak tepat karena bertentangan dengan hadis tadi itu. Ya bertentangan dengan hadis kata Nabi, urusan luar urusan suami, urusan dalam urusan istri. Tapi ini bukan saklek 50-50. Ini kadang 70-30, kadang 40-60. Jadi ini berjalan layaknya sebuah persahabatan gitu. Jadi tidak betul juga kalau dikatakan tugas rumah tangga itu tugas suami. Itu salah. Bertentangan dengan hadis. Ya, bertentangan dengan hadis. Ini juga bahaya juga ya. Akhirnya nanti jadi apa? Jadi fatalistik juga nanti ya. Oke, jadi ini menurut saya prinsip persahabatan itu sangat penting dalam hubungan membangun sebuah rumah tangga. Oke ya, saya lanjut ya. Ini ada keinginan menikah sederhana tapi orang tua dan tuntutan adat harus berlebihan ya. Adat tempat ya. Ini bagaimana? Apakah ikut keinginan orang tua atau gimana? Ikut keinginan syariat, gitu ya. Ikut keinginan syariat. Nah ini bisa dikompromikan. Jadi ini harus diberitahu dari sekarang, dari jauh-jauh hari. Kita itu sebagai muslim, muslimah harus terikat syariat. Adat itu tidak boleh memaksa kita di atas syariat. Adat itu hanya penyempurna saja. Nah, ini harus diberitahu dari sekarang. Ya. Diberitahu, digobrolkan, dikasih tulisan, dikasih gambaran. Nah, ketaatan kita pada syariat bukan kepada adat. Ini penting. Nah, ini ada bagian adat yang bisa diambil, ada bagian adat yang tidak bisa diambil. Nah, ini menurut saya dikondisikan saja, disampaikan. Sederhana juga dilihat juga kondisinya, jangan sampai apa membuat apa namanya esensinya juga hilang. Ya. Jadi ada bagian yang bisa dikompromikan selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi itu saya kira prinsipnya pegangan kita adalah syariat Islamnya. Nah, adapun adat itu ya melengkapi sajalah yang mungkin kurang, bukan kurang dalam arti tidak ini ya tidak sempurna maksudnya itu memperindah ya memperindah gitu ya. Nah tapi tetap ya prinsipnya adalah sesuai dengan syariat gitu. Cuma kalau bertentangan, nah ini yang harus dikompromikan sehingga tidak menjadi salah. Oke ya. Nah terus kemudian ya bagaimana jika suami tidak sholat dan istri menyuruh suami sholat tapi tidak diindahkan? Apakah istri mendapatkan dosa? Jadi ini suami tidak sholat, istri wajib mengingatkan. Gitu. Di samping tetap taat. Nah ini menyeimbangkan antara ya
Antara mengingatkan dan taat ini satu kombinasi yang luar biasa. Ya. Nah, cuma ini menurut saran saya kan begitu ya. Jadi istri mengingatkan, memberitahu, mengkondisikan, lalu mendoakan. Ya kan? Di air minum yang dimasak, di makan yang dimasak itu sambil tiupkan doa. Ya Allah, lembutkanlah hati suamiku, lembutkan hati keluargaku agar mereka taat padamu, agar mereka cinta kepada syariatmu, agar mereka cinta kepada nabimu, agar mereka meninggikan sholat, agar mereka mempelajari Islam. Itu jadikan semuanya adalah doa. Makanan yang dimasak oleh istri, ya, air yang dimasak, sambil bersih-bersih, sambil bersih-bersihkan tempat tidur itu sambil berdoa terus ya. Sambil ngisi air di bak sambil airnya didoakan sehingga dengan air itu mudah-mudahan mereka digerakkan oleh Allah dengan segernya mereka jadi taat. Jadi di samping kita ngomong, di samping kita kasih buku, di samping kita tulis, di samping kita ajak mereka healing tipis ya, healing ke masjid gitu. Masalahnya nggak mau sholat gimana? Ya wis, pokoknya terus saja. Nah, di samping juga doakan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, apakah istri dosa? Tidak. Ya, karena istri sudah menyampaikan. Terus siapa yang dosa? Ya suaminya gitu. gitu. Nah, tapi ini terus ya kondisikan dan terus doakan sehingga semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Oke, saya kira begitu ya. Ini sudah kita jawab semua nih di chatnya ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin dari yang bertanya apakah sudah jelas semua? Atau mau ada lagi yang ditanyain boleh? Atau ada pertanyaan baru dari teman-teman? Mungkin Insan mau nanya Ustadz boleh? Boleh nggak ya moderator ya? Oke. Jadi Ya. mungkin ini kebanyakan kasus, cuman Insan mau tahu hukum dalam agama Islam. Oke. Jadi kan kalau kita namanya baru berkeluarga itu kan faktor ekonomi menjadi faktor utama tuh dalam 5 tahun, 10 tahun Ya. berkeluarga kan. Nah, Oke. dalam hal menafkahi kan di dalam Islam kan wajib seorang suami itu menafkahi secara lahir dan batin kan. Ya. Artinya baik sandang, pangan maupun papan itu dari suami semua untuk istri. Ya. Nah, ketika misal ada apa namanya kompromi dalam hal nafkah maksudnya jadi ketika salary atau gaji dari suami tadi tidak mencukupi Ya. untuk membiayai semua. Jadi contoh kasusnya misal dari suami uangnya dia habiskan untuk membayar rumah atau Ya. ya papan lah intinya untuk kebutuhan dalam rumah. Nah, sedangkan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari itu memakai uang dari istrinya. Nah, itu Oke. gimana Ustadz? Baik. Jadi hukum pokok dari nafkah itu dari suami. Ya. Hukum asalnya dari suami. Nah, tapi kalau suami tidak mampu, suami kekurangan, nah ini dikompromikan, dibicarakan. Apakah statusnya itu adalah meminjam dari istrinya, ataukah ini adalah sodakoh pemberian dari istrinya. Nah, ini dibicarakan ya, didiskusikan. Karena ini bagi istri kalau dia memberi kepada suami dan anak-anaknya ini adalah seutama-utamanya sodakoh, sodakoh yang luar biasa. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Gitu, ya. Jadi ini dikompromikan, didiskusikan saja. Nah, kalau memang kata istrinya udah ini statusnya pinjam, ya berarti harus dipinjam. Dipinjam nanti kapan waktunya ditetapkan harus dikembalikan. Karena tetap hukum asal nafkah itu ada dari suami. Gitu, ya. Nah, harta istri itu adalah hak istri. Hasil istri itu hak istri. Gitu, ya. Gitu. Nah, di dalam harta suami ada hak istri. Ya. Nah, jadi suami tidak boleh semena-mena, dia harus minta izin dulu menggunakan ya harta dari istrinya. Nah, tentunya tadi kalau ini adalah sahabat, ya, keluarga samara ya, sakinah mawaddah warahmah, itu nggak akan diminta. Baru belum lah ngomong suaminya, istrinya udah ngasih sendiri gitu. Ya kan, Bang? Ini Bang, alhamdulillah ada rezeki, Bang. Udah ini kita pakai mudah-mudahan berkah buat semua. Mudah-mudahan ini pahala buat aku dan anak-anak. Nah itu, ya kan? Kayak ini kalau sahabat. Cuma kalau bersuami istri itu nggak sahabatan, wah
wah ini udah ini punya aku simpen nanti gue tabung apa mau cari sendiri gitu ngapain makanya jadi laki-laki dengan malas gitu. Nah itu kan berarti bukan persahabatan, ya kan? Sahabat itu dia tahu oh suaminya lagi ada masalah di kantor, oh dia ngerti, dia kasih support gitu. Nah, gaji suami tadi cukup untuk sewa rumah misalnya, untuk yang lain kurang, aku bantu seperti itu. Jadi inilah namanya as-suhbah, ya, persahabatan. Nah, ini penting. Oke, saya kira begitu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Dari teman-teman yang lainnya, adakah yang masih mau bertanya atau diskusi? Silakan. Boleh ditulis di kolom chat kalau malu untuk bertanya. Ada lagi teman-teman? Kira-kira yang mau bertanya, silakan. Kalau enggak ada, kita cukupkan Alhamdulillah ya. sesinya. Iya. Iya, iya. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup? Boleh direspon melalui kolom chat. Atau masih ada yang mau bertanya? Oke, nampaknya cukup ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, Oke. siap, siap. Hmm. Oke, baiklah. Berhubung teman-teman sudah merasa cukup dan tidak ada lagi yang mau didiskusikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya yang sudah bertanya dan mohon maaf jika yang belum bertanya belum dijawab. Terakhir dari Ustadz Mahmud, disilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya, Ustadz. Baik ya, teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Jadi ini penting ya bagi yang sudah menikah atau yang belum untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban masing-masing ya. Sehingga kita berjalan dalam koridor yang syar'i yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kalau kita ini terikat pada aturan Allah, terikat pada syariat, kalau ada masalah itu Allah yang akan kasih jalan. Gitu. Tapi sebaliknya kalau kita tidak terikat syariat, sekalipun mungkin ya suami tadi hartanya banyak, istrinya nggak kurang-kurang juga cantik, hartanya banyak punya penghasilan sendiri. Tapi kalau tidak terikat syariat, itu pasti akan muncul masalah. Ya, maka haitsuma yakunu syar'an takunu maslahat. Maka berjalanlah kita sesuai dengan syariat, insya Allah akan ada maslahat, akan ada manfaat, akan ada solusi dari berbagai persoalan. Ini penting karena memang Allah menurunkan syariat itu ya agar memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Wabil khusus dalam rumah tangga karena rumah tangga ini adalah pembelajaran seumur hidup. Gitu. Kalau sekolah kan cuma dari SD sampai kuliah sampai wisuda. Tapi kalau rumah tangga itu sampai mati. Dan persoalan-persoalannya, ujian-ujiannya, walaupun tadinya teknik, nanti ujiannya ekonomi, gitu ya kan? Oh, jurusannya komputer, ujiannya ekonomi. Kalau sekarang ya, karena sekarang kan beban ekonomi berat. Tapi kalau kita tetapkan bahwa kita ini taat pada Allah, maka sesulit apapun masalah, Allah akan berikan jalan keluar. Ini menurut saya hal yang sangat penting. Ya, wabil khusus bagi yang sedang menyiapkan diri ya untuk membangun rumah tangga, aturlah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah, Allah yang akan menolong kita menyelesaikan segala persoalan kita. Baik ya, saya kira begitu. Mohon maaf kalau mungkin kurang optimal ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan tambahan informasi, wawasan, dan pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan ini jadi berkah ya dunia dan berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira dari saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Mahmud dan terima kasih kepada semuanya. Sebelum ditutup, marilah kita beristighfar 3 kali.
Doa penutup majelis. Subhanakallahumma. Baiklah, semoga kita bisa berjumpa kembali di agenda Hike Akademi Pranika Ahad pekan depan ya. Insan ingin mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau support berbagai macam kegiatan dakwah Hike Indonesia, terkhususnya Akademi Pranika, boleh dengan mengirimkan infak terbaik kamu. Sekian dari Insan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.